Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, tahu nggak? Ada 504 orang meninggal dunia akibat COVID-19 pada 1 Juli 2021. Bayangkan, ini adalah angka kematian COVID-19 yang tertinggi selama pandemi virus corona ini dari sejak Februari 2020. Anda mau mati cepat karena COVID-19? Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Ini kopi jahe, kopi Bikla. Ini saya dapat souvenir dari Jombang, dari The Durian Park milik Yusron Aminullah. Tapi saya tidak akan bicara soal kopi tadi. Saya ingin berbicara tentang setiap hari di medsos, Twitter, WhatsApp, Instagram, juga Facebook, berita-berita kematian terus menerus sampai kabar itu kepada kita. Saya hanya bisa berduka cita kepada yang ditinggalkan, harap bersabar, tawakal. Tapi memang begitu cepat kematian menghampiri saudara kita, tetangga kita. Kadangkala kita tidak menyangka, seperti teman saya sesama pegiat literasi misalnya. Baru saja kami kemarin foto-foto, tiba-tiba 2 minggu kemudian dikabarkan meninggal dunia. Ya, siapa yang pernah tahu nasib seseorang mati rezeki jodoh? Kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah maut, mati. Berada di sini, di tenggorokan, di urat nadi di sini. COVID-19 terus membayangi kita. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bagi saya, yang tidak percaya tidak apa-apa, asal jangan mempengaruhi orang lain. Asal jangan terus memproduksinya di medsos, menyebarkan berita-berita bahwa itu bohong, COVID tidak ada, COVID konspirasi. Janganlah. Tahu berapa orang yang meninggal setiap hari setelah pasca lebaran ini? Per 1 Juli itu tercatat 504 orang meninggal. Itu rekor tertinggi. Bayangkan. Sahabat Golagong, saya Duta Baca Indonesia 2021-2025. Per Juli ini ada 7 kegiatan yang di cancel. Beberapa diundurkan mungkin ke Agustus. Kenapa? Per 3 Juli hari ini, 3 Juli 2021, pemerintah menerapkan lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM. Bayangkan, sampai 20 Juli 2021. Saya mau coba mengumpulkan literatur ya, apa saja yang terdampak. Bayangkan, per tahun 2020, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, bayangkan kerugian negara kita
akibat COVID-19 dalam hitungan triliun, 1.356 triliun. Bayangkan, kalau dibeliin kerupuk, kayaknya sekota Serang. Ya Allah, kerugiannya itu. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita berdiam diri di rumah? Bisakah kita menaati himbauan, bukan himbauan lagi ini, wajib PPKM. Diam di rumah, coba berkumpul dengan anak dan istri, berkumpul dengan saudara, dengan ayah, dengan ibu. Diam di rumah. Diam di rumah. Mudah-mudahan itu memutus mata rantai. Ya Allah, jika kita melihat angka-angkanya, per 13 Juni 2021, dari sejak bulan Februari 2020, yang positif terkena COVID-19 itu mencapai 1.911.000. Bayangkan, memang banyak yang sembuh, 1.700.000-an yang sembuh. Yang meninggalnya sekitar 52.000. Yang meninggal sia-sia. Tahu nggak berapa nakes tenaga kesehatan yang meninggal? Gugur, jihad mengurusi kita. Banyak orang yang menolak COVID, sembarangan tidak pakai masker. Tapi ketika terpapar, datangnya ke rumah sakit juga. Minta tolong juga kepada nakes. Sementara dihimbau untuk memakai masker, jaga jarak. Ya, saya tahu, kita semua tahu. Persoalan ekonomi. Tidak apa-apa, bekerja silakan, tapi upayakanlah. Fenomena mudik kemarin contohnya. Padahal kalau saja kita bisa menahan diri, padahal MUI semuanya sudah menghimbau agar kita berdiam diri di rumah. Dengan buku. Apa yang harus kita lakukan? Selain tadi menjaga keluarga, menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, ada yang galang dana, ada yang bagi-bagi masker, segala hal dilakukan. Ada yang bagi-bagi makanan seperti Bang Rano Karno. Bang Rano membagi-bagi makanan, makan siang, sarapan kepada para nakes yang sedang berjuang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, para wartawan, penyair, jadi ada wartawan juga dia menulis puisi, kemudian disebutnya wartawan penyair, ikut mendokumentasikan fenomena COVID-19 ini dalam bentuk buku puisi. Nih, Peradaban Baru Corona. Ada juga buku yang terbit New Normal. Bagaimana kita berupaya agar saling waspada, kita mengakrabi COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Nah, buku ini dikuratori oleh Remy Silado, penulis senior kita. Ada 99 puisi wartawan penyair Indonesia. Saya juga terlibat di sini. Ada satu puisi disertakan di sini, masing-masing memang satu puisi. Nah, siapa saja yang menulis puisi di sini? Luar biasa, semua penyair nasional bergabung di sini. Dari mulai Sutarji Kalzum Bahri, kita kenal dia presiden penyair. Ada Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Acep Jamjam Nur, Ahmadun Yosi Hervanda, Anwar Putra Bayu, Hasan Aspahani, Fahrunas M Jabar. Siapa lagi di sini? Hasan Bisri, kemudian Henry CH Bangun. Nah, ini wartawan Kompas. Bambang Widiatmoko, dia juga penyair senior. Di sini ada juga Arbi Tanjung, Ayu Cipta, Beno Siang Pamungkas nih, pelopor sastra pedalaman.
terus Capsai Saifullah, Bertolt Sinaulan, Denny Kurnia ya, sahabat saya dari Pekanbaru, Fahrunas M. Jabar juga, banyak sekali. Parni Hadi nih senior juga, wartawan Republika dan juga dia pernah jadi direktur Antara. Lukman Asa, Kurniawan Junaidi, Kurnian Effendi, sahabat saya nih Isbedi Setiawan JS, banyak sekali di sini. Saya akan membacakan puisi saya. Dengan buku. Ini dia 99 wartawan penyair menulis puisi lalu dijadikan antologi Peradaban Baru COVID-19. Satu puisi saya. Biang lala tersenyum sayang. Biang lala tersenyum sayang. Aku hitung harapan di berita kota sayang. Headline itu tidak memisahkan cinta kita. Suara di mikrofon memenuhi udara. Katamu, kita tidak terasing dari dunia. Hari berganti serupa biang lala sayang. Semua warna tersenyum dalam lukisan. Jam berdetak, tak, 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 menari di atas kepala, tak, tak, tak. Katamu, masih ada yang bisa dipercaya. Kita berjalan di halaman depan sayang. Pagi tadi anak-anak berlarian di rumput basah. Apa yang kita tanam tumbuh mengangkasa. Katamu, kita menuliskan wabah dalam puisi. Rumah Dunia, 11 April 2020. Nih. Nih puisinya tuh, lihat tuh. Wah. Itu gambarnya, lihat saya masih gondrong ya. Oke. Puisi ini, antologi puisi ini diterbitkan oleh PT Anugrah Java Media Bogor, Jawa Barat. Di cover belakang nih ada endorsement dari Sutarji Kalzumbari. Harus diingat, puisi selalu dengan kental mengandung berbagai lekuk-liku makna kemanusiaan dan kemanusiawian. Abdul Hadi WM. Ada juga sajak yang mengandung kritik sosial. Banyak orang yang tidak puas dengan ketakpatuhan masyarakat Indonesia terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Abdul Hadi WM ini filsuf ini ya, penyair religius ya. Wina Armada Soekardi, nih, ini bukan hanya sebuah buku puisi, tapi sebuah prasasti monumental sejarah corona di Indonesia. Di mata 99 wartawan penyair seluruh Indonesia, ini sebuah sejarah. Haha, COVID-19, sebuah sejarah. Dengan buku. Sahabat Golagong, dimanapun berada, yuk mari kita bantu pemerintah, lindungi keluarga kita, lindungi diri kita, lingkungan kita, jangan sampai kita membahayakan lingkungan. Yuk mari kita taati pembatasan kegiatan masyarakat tanggal 3 hingga 20 Juli ini. Saya mengutip keterangan pers Menko Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan pada tanggal 1 Juli
ada sejumlah aturan tambahan, termasuk mengatur sanksi bagi daerah dan kepala daerah yang melanggar PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Satu, saya bacakan saja ya, ini dimuat di kabar24.business.com. 1. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin. Gubernur, bupati, dan wali kota melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Nah, saya minggu ini sebetulnya ada 2 kegiatan onsite ya di Jakarta dibatalkan. Bahkan satu instansi membatalkan juga webinar karena pegawai-pegawainya work from home, nggak boleh ke kantor, dibatalkan juga. Nah, nomor 3, gubernur, bupati, dan wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan pelaksanaan PPKM darurat COVID-19. Nomor 4, TNI, Polri, dan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat 20 Juli 2021. Nah, nomor 5, bagi daerah, kabupaten, dan kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM darurat, tetap memberlakukan instruksi Mendagri yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis 2 kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam pasal 68 nomor 1 dan ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nomor 7 nih, pengaturan detail akan dikeluarkan melalui instruksi Mendagri. Nah, jadi saran saya, kita taati apa yang diinstruksikan pemerintah. Yuk, kita jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dengan buku. Jadi sekali lagi, saya tidak memasalahkan. Yang percaya COVID-19 silahkan. Yang tidak percaya COVID-19 silahkan. Saya sendiri di rumah, istri dan anak saya yang keempat, si bungsu, terpapar COVID. Sekarang, relawan Rumah Dunia 1 orang terpapar COVID, diisolasi mandiri. Saya sediakan 1 kamar agar dalam waktu 2 minggu, isolasi mandiri mudah-mudahan pulih. Sudah 1 minggu, kabar baik, dia merasa sehat sekarang. Nah, jadi yang paling penting adalah kita saling menghargai. Jangan memperkeruh suasana. Kita harus kasihan, kita harus prihatin kepada orang-orang yang ditinggalkan. Di mana keluarga dekatnya, saudara, kakek, nenek, suami, istrinya, anaknya meninggal karena COVID. Apalagi para dokter, para perawat juga banyak. 500-an lebih mereka gugur. Nah, disinilah pentingnya membaca. Bukan hanya membaca teks, tapi juga membaca fenomena. Membaca kontekstual, teks dan konteks. Dengan buku. Sahabat Golagong TV, terima kasih sudah menonton episode COVID-19
kapan tren ini akan berlalu. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan dan kemudahan dalam hal menjalankan kehidupan ini. Mari kita doakan para nakes yang sudah wafat mengurusi pasien-pasien COVID-19, dan juga kita doakan orang-orang yang wafat karena COVID-19. Juga kita doakan sekarang yang sedang berjuang agar sembuh. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum. Salam literasi berdaya dengan buku. Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.